Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqina haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik TPA semuanya yang dimuliakan Allah, tidak lupa mari sebelum kita mengaji kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon ditirukan dengan khusyuk dan tawadhu serta berkeyakinan bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Adik-adik, mari mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Aku berlindung billahi kepada Allah min dari asyaiton godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. La ilaha tidak ada Tuhan illa anta kecuali Engkau Allah subhanaka maha suci Engkau, inni sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku
As'aluka, aku mohon kepada engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik atau yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amin. Semoga doa dikabulkan. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik TPA semuanya yang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk bersama-sama mengkaji kitab fikih ya, yang terkait dengan masalah-masalah perawatan jenazah sejak sakit ya, kemudian meninggal bahkan sampai menguburkan, dan juga termasuk ziarah dan lain sebagainya terkait dengan hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah beberapa hal yang kita bahas ya. Di antaranya yang pertama bab ma yajibu alal marid, itu sudah. Yang kedua adalah talqinul muhtadir, itu juga sudah. Yang ketiga adalah ma alal hadirina ba'da mautihi, itu juga sudah. Yang keempat adalah ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim, itu juga sudah. Kemudian yang keempat, yang kelima, ini juga sudah, yakni ma yajibu ala aqaribil mayyit. 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian pada petang hari ini ya, kita masuk kepada bab yang baru ya, bab yang anyar ya, yang baru ya, yakni ma yahrumu ala aqaribin mayyit. Jadi hal-hal yang tidak boleh atau haram ya, dilakukan ya, pada keluarga mayit ya, pada keluarga mayit. Ini penting ya untuk kita ketahui ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan adik-adik TPA ya, semangat ya adik-adik ya, insya Allah ya. TPA juga semangat ya. Ngaji juga semangat ya. Belajar di rumah juga semangat. Iya, biar jadi anak yang solehah, yang jadi anak yang soleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ma yahrumu ala aqaribil mayyit ya. Hal-hal yang haram atau tidak boleh dilakukan bagi kerabat atau keluarga mayit. Laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul itu mengharamkan atau tidak boleh umuran, beberapa perkara atau hal-hal ya, amal ya, kana wala yazalu ba'dun nas ya, yang mana ini terkadang banyak dilakukan oleh manusia, banyak dilakukan oleh mungkin tetangga atau yang belum belajar yang terkait dengan masalah fikih perawatan jenazah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu perlu kita pahami, perlu kita renungkan ya, kemudian kita jauhi hal-hal yang disebutkan atau yang akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah an-niyahah. Apa itu an-niyahah? An-niyahah itu adalah meratapi ya,
tapi si mayat itu nangisnya gerung-gerung ya, sampai terdengar dia tetangga, sampai terdengar orang lain gerung-gerung, bahkan sampai ngesot-ngesot ya, nangis ya, pokoknya nangis dengan suara keras, meratapi an-niyahah itu tidak boleh dilakukan ya. Tapi kalau sekedar merbesmili itu tidak apa-apa ya. Sekedar merbesmili betul menopo. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi ya, ketika putranya Ibrahim yang pada waktu itu umur 18 meninggal ya, putranya Nabi ya, meninggal. Nabi juga berbesmili ya. Tapi tidak istilahnya sampai gerung atau an-niyahah. Hadirin yang dimuliakan Allah dan adik-adik PPA ya, mudah-mudahan juga paham ini ya. Ya, tapi senang sekali ya saya melihat adik-adik dia dengan semangat ya. PPA-nya juga semangat ya. Insya Allah. Ada hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kemudian juga Al-Baihaqi ya. Hadis ini dari Abi Malik Al-Asy'ari ya. Tapi perawinya adalah Imam Muslim ya. Dan ini sahih, artinya bisa digunakan untuk dalil ataupun hujjah. Nabi bersabda dalam hadisnya, arba'u fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang sering dilakukan oleh umatku ya, dan perkara ini adalah termasuk perkara jahiliyah. Artinya adat orang jahiliyah itu melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian 4 perkara itu apa? Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, yakni membangga-banggakan keturunan. Membangga-banggakan keturunan. Ini saya keturunan darah biru, ente keturunan darah merah, ya. Anak yang lebih tinggi derajatnya. Demikian ini la yajuz, tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Sekarang sedang polemik ya Pak Takmir ya, di medsos itu polemik keturunan Zuriyah Nabi. Ya udahlah, biarlah yang mereka polemik ya. Dan artinya ya cukup kita menyaksikan ya. Menyaksikan. Ya kita berdoa mudah-mudahan polemik tersebut segera selesai dan tidak ada persoalan dan umat Islam di Indonesia jangan terpecah belah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di mana tadi? Darah biru ya. Dalam al-fakhru fil ahsab, yakni membangga-banggakan keturunannya siapa. Saya keturunannya raja, saya keturunannya ini dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa ta'nu fil ansab. Apa itu wata'nu fil ansab? Yakni mengingkari, tidak mau mengakui ya, bahwa itu keturunannya saya. Pada beberapa waktu yang lalu, ya bulan-bulan yang lalu ya, ada bayi yang dibuang di Selokan Mataram. Ya, ini juga
istilahnya membuang keturunan. Saya itu punya saudara sepupu ya, yang tinggalnya di Jakarta, Pagi-pagi jalan-jalan, kemudian melewati got atau selokan kecil. Di situ ada bungkusan. Kemudian dilihat ternyata bayi. Kemudian diambil ya, dan saudara sepupu saya ini tidak punya putra yang atau anaknya itu semuanya laki-laki. Dia menginginkan putri. Ternyata yang ditemui itu putri. Ya sudah, akhirnya ya diproses, kemudian ya umumkan dan lain sebagainya. Kok tidak ada yang mengaku dan lain sebagainya ya. Akhirnya juga kerjasama dengan istilahnya yang lainnya, akhirnya itu di PA anak. Sampai sekarang ini ikut saudara sepupu saya dipelihara sampai sekarang ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah wal istisqa'u bin nujum, yakni meminta hujan dengan pada dukun, meminta hujan dengan dukun. Datang ke dukun ya, minta agar dihujankan. Kita datang ke dukun aja sebenarnya dalam syariat ya itu tidak boleh. Yang kita lakukan bagaimana ya? Sholat yang kita lakukan. Ini sholat istisqa ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah waniyahah, yakni meratapi, menangis ya, gerung-gerung sampai busur-busur dengan tanah sampai jerit-jerit dan lain sebagainya, sampai tetangganya itu terdengar. Nah, ini 4 hal ya, termasuk meratapi itu dilarangnya. Ada hadis yang lain ya, yang terkait dengan itu ya. Waqala, Nabi bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha taqama yaumal qiyamah wa 'alaiha silbalun min kitron wa dir'in min jarab. Ya. Nabi bersabda ya, an-naihatu ya, bahwa meratapi ya, atau jika ada seorang perempuan, maaf ya, tapi memang hadisnya ditujukan pada orang perempuan ini ya. Ya, meskipun laki-laki juga tidak boleh meratapi. Biasanya ya Pak Amir ya, kalau ada yang meninggal keluarga sing kakung itu rada blendeng ya, artinya tahan ya, tahan. Tapi yang perempuan itu biasanya kemudian nangis ya, gerung ya. Saya teringat pas Pak Buku di Sendowo ya, di tempat kita meninggal dunia. Memang anaknya itu yang perempuan khususnya itu pada nangis ya, dengan cerita dengan nangis gerung ya. Saya lihat juga anak laki-laki bendel ya, artinya tidak seperti perempuan. Nah, ini sebenarnya ya untuk peringatan kita ya, semuanya ya, khususnya bagi ibu-ibu atau perempuan ya. Nabi bersabda, an-naihatu idza lam tatub, ya, jika ada orang wanita atau perempuan yang nangis meratapi ya, kemudian tidak bertaubat ya, tidak bertaubat sebelum meninggalnya, taqama yaumal qiyamah
besok pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min kitron wa dir'in min jarab. Dia itu ibaratnya pakai baju dari besi yang berat sekali, pakai baju besi yang berat, pakai pelangkin, baju besi berat dipakai, sehingga kesulitan untuk berjalan. Nah, ini diibaratkan aja, maksudnya ini agar kita ini jangan sampai melakukan hal yang dinamakan meratapi. Nangis, ngebesmili, tidak apa-apa, tapi jangan gerung-gerung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nah, kemudian ada hadis lagi yang lain, Nah ini Lama mata Ibrahim, nah ini ketika Ibrahim meninggal, Ibrahim putranya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Rasulillah SAW, putranya Nabi Muhammad SAW, Soh Usamah Ibni Zaid. Pada waktu itu Usamah Ibni Zaid itu jerit dengan suara yang keras, artinya kaget, artinya ya bela sungkawa dengan menangis, dengan meratapi, dengan suara yang keras. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul SAW bersabda, Nabi mengatakan, laisa hadza minni, ini seperti ini yang dilakukan Usamah tadi itu, istilahnya Nabi mengingatkan kalau ada orang yang meratapi dengan suara yang keras itu tidak termasuk golonganku. Artinya apa? Nabi mengingatkan supaya jangan melakukan meratapi tersebut. Walaysa lisohin haq, dan meratapi itu memang dalam konsep syariah itu tidak dibenarkan, artinya tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi mengatakan al-qalbu yahzanu, memang hati sedih. Kata Nabi, seperti saya juga sedih, wal ainu mau, dan ini boleh nangis, boleh ngebes ini boleh nangis, tapi wala yughdibu arab, tapi jangan sampai Allah itu marah dengan ratapan-ratapan yang ada, yang dilakukan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah jelas sekali hadisnya, yang terkait dengan kita tidak diperbolehkan untuk meratapi atau nangis dengan suara yang keras sekali. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini penting, innal mayyita yu'adzibu bibakai ahlihi alaihi, sesungguhnya mayit itu diazab karena ratapan tangisan yang suara yang keras keluarganya atasnya. Ini kan sebenarnya mengandung pengertian agar kita ini jangan atau tidak melakukan meratapi terhadap si mayit itu dengan suara-suara yang keras. Kita diperbolehkan memang sedih, kemudian mata kita ada istilahnya iluhnya, sedikit dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi kita tidak diperbolehkan an-niyahah, yakni meratapi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak diperbolehkan lagi adalah dzarbul hudud. Apa itu dzarbul hudud? Yakni memukul-mukuli pipi, plok, sakit. Plok. Nah, ini muka ini dipukul-pukuli sendiri.
Ya tetap loro ya, stok. Ya, coba ibu-ibu merasakan ya. Tapi karena mungkin ya apa istilahnya bila sungkawa, saking sangete itu, saking banget ya. Ya tuh kadang orang sampai nangis kemudian ngelusuh-ngelusuh dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, demikian juga wasaqqa al-juyub, dan juga tidak boleh merobek-robek pakaian. Kadang kan karena saking gelonya, saking sungguhnya banget ya, kemudian pakaiannya dilepas terus disobek-sobek. Wah. Nah, ini juga tidak boleh. Lah, gitu Bu, nggak boleh kan? Tidak boleh ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, dan Imam Muslim juga malahan ya, dan yang lainnya ya. Nabi bersabda, "Laisa minna", bukan termasuk golonganku, golongan kami ya. Man latomal hudud, yakni mukul-mukul pipinya ya. Plak gitu ya, plak ya sakit gitu. Sakit namanya ono kuku nih entek ya sakit ya. Nabi bersabda, "Laisa minna man latamal hudud", bukan dari golonganku ya, orang yang memukul-mukuli pipi ya, karena sebab kematian saudaranya atau kerabatnya. Wasaqqal juyub, dan juga termasuk merobek-robek pakaian ya. Kemudian juga wada'a bid'il jahiliyah, ya ini termasuk juga meratapi, itu juga tidak diperbolehkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya. Di Sendowo itu kan ada dekat kuburan Cina ya, kuburan Cina. Nah, tapi sekarang sudah diganti atau dibangun yayasan kanker di sana. Dulu banyak di situ kuburan Cina. Pada waktu itu kita juga menyaksikan ya, ketika Cina itu menguburkan banyak Cina-Cina yang digundul ya, digundul. Nah, di sini tidak diperbolehkan ya, yakni halqus sya'ri, yakni mencukur rambut ya, tapi dalam rangka kematian keluarganya. Jadi mencukur rambut dalam rangka kematian keluarganya, ini juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa pas bulanan ya, takmir yang baru misalnya masa ditya ya, kok rodok gondrong misalnya, kemudian kok Allah takdirkan mungkin ada saudaranya yang meninggal ya, kok kemudian masa tak cukur pada hari Jumat untuk merapikan rambut, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam rangka misalnya kematian saudaranya atau familinya, kemudian dicukur rambut gundul ya, misalnya ya, tapi dalam rangka itu, maka dalam perspektif syariah, maka dalam perspektif agama, itu la yajuz, tidak boleh. Agar dipahami ya bisa dipahami ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Waja'a Abu Musa waja'an faghusya alaihi." Pada waktu itu Abu Musa jatuh ya, jatuh ini ya.
Jadi ini hadis yang disampaikan oleh sahabat, tapi sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Waja'a Abu Musa waja'an. Pada waktu itu Abu Musa jatuh. Faghusya alaihim. Abu Musa jatuh, kemudian dia tidak sadar. Wa ra'suhu fi hajri imra'atin. Pada waktu itu kepalanya itu ditidurkan di istrinya, di pangkuan istrinya pada waktu itu ya. Imra'atin min ahli, istrinya. Fasohat imra'atun min ahli. Ketika Abu Musa itu kayak meninggal itu ya, padahal tidak meninggal itu ya. Maka istrinya itu sohat, teriak ya, dengan keras ya, ibaratnya menangis atau meratapinya ya. Kemudian falam yastati ayyarudda 'alaiha syai'an, dan melakukan ratapan, melakukan jerit ya, ketika suaminya kepalanya di pangkuannya itu secara istilahnya ya, secara otomatis ya, karena suaminya ya dilihat kok kayaknya meninggal, padahal itu istilahnya semaput dalam bahasa Jawa ya. Kemudian di sini dijelaskan falamma afaqo qala, maka kemudian tiba-tiba Abu Musa ini bersiuman ya, bersiuman. Dikira sebelum bersiuman itu Abu Musa itu meninggal oleh istrinya, dikiranya ya. Padahal dia hanya semaput ya. Kemudian Nabi Musa memberikan penjelasan kepada istrinya, ana bari'um minhu Rasulullah SAW. Saya lepas dari yang dilepaskan atau seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Fa inna Rasulullah SAW bari'um minas sholiqah. Maka sesungguhnya Rasul itu berlepas diri ya, artinya tidak melakukan ya, as-sholiqah, yakni meratapi ya. Kemudian juga wal haliqah, dan juga mencukur rambut dalam rangka kematian saudaranya atau siapa meninggal, kemudian kita dalam rangka meninggalnya itu kemudian kita mencukur rambut ya, dengan istilahnya gundul, tapi dalam rangka dia meninggal, ini dalam syariah itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya. Ya. Termasuk juga wasaqah, termasuk juga merobek baju. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah nasus sya'ri, juga termasuk yakni menguraikan rambut ya, menguraikan rambut. Ini juga tidak diperbolehkan, tapi dalam rangka kematian keluarganya. Biasanya laki-laki di zaman jahiliyah ya, ketika ada saudaranya meninggal, kemudian laki-laki itu menguraikan rambutnya panjang, bahkan kemudian diingut terus, tetapi dalam rangka kematian seseorang itu tidak boleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya, apalagi kemudian ibu-ibu atau putri ya menguraikan rambut ya, tidak pakai jilbab dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh dalam rangka istilahnya kematian tersebut ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian yang terakhir yakni, nah ini ya, barangkali ini sering banyak dilakukan oleh masyarakat ya, yakni al-i'lam an mautihi ala ru'usil manair
wa nahwiha, yakni membiawarakan atau memberitakan ya, tentang kematian seseorang di menara-menara yang tinggi, di menara-menara yang tinggi. Biasanya banyak sekali di kampung-kampung itu istilahnya disiarkan di masjid. Ya, kalau di sini disiarkan di sini, disiarkan di sini. Ya, ini untuk wacana ya, untuk wacana. Untuk wacana. Di sini kalau dalam merujuk kitab ini, ya, kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, di sini disiarkan di masjid-masjid itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, bagaimana menyiarkannya? Kalau di zaman dulu itu sahabat-sahabat langsung datang ke rumahnya. Ya, sahabat-sahabat langsung datang ke rumahnya. Ya. Nah, ini kenapa ini diberikan penjelasan? Karena nanti hendak termasuk an-na'yu. An-na'yu itu seperti yang dilakukan oleh zaman jahiliyah. Jadi ketika menyiarkan pemberitaan orang meninggal itu dengan suara keras-keras ya, dengan suara yang keras, bahkan istilahnya berjalan, kemudian ada rumah disiarkan dengan suara keras dan lain sebagainya. Nah, menurut kitab ini ya, kitab Ahkamul Janaiz ya, kalau misalnya kita tidak kemudian menyiarkan kematian di istilahnya menara-menara masjid ya, mungkin bisa Pak RT ataupun misalnya membuat menara sendiri misalnya ya, umpamanya ya, membuat siaran. Tapi sekali lagi ini hanya wacana dulu ya. Jadi wacana untuk ilmu, untuk pengetahuan ya. Tapi memang di sini itu termasuk hal-hal yang istilahnya tidak diperbolehkan ya, menyiarkan tentang berita kematian di menara-menara masjid ya, atau di tempat-tempat buat mic yang tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, tapi ini pandangan tuh ya, halo ya. Jadi pandangan menurut kitab ini ya, kitab ini. Kalau misalnya kita mengikuti zaman Nabi ya sudah datang sampaikan bahwa ini meninggal, mohon doanya ke rumah ya, dan lain sebagainya. Ini solusinya pada waktu itu. Dan sekarang saya kira lebih mudah itu beritanya. Pakai HP itu kan lebih mudah ya. Pakai HP semuanya sudah pada megang HP. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, kirimkan WhatsApp, sudah sampai semuanya. Itu juga sebagai solusi ya, supaya tidak istilahnya terkait dengan masuk an-nahyu ya, yakni menyiarkan berita kematian di menara-menara masjid. Ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Maksudnya mendatangkan hujan pakai dukun, kemudian menolak pakai dukun. Ya sama saja. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ketika itu terkait dengan dengan dukun ya. Dengan istilahnya dukun yang bertentangan dengan syariat, dengan ajaran agama Islam. Jelas apakah itu mendatangkan ataupun menolak. Kalau kemudian itu terkenal dukun yang bertentangan dengan syariat, tetap kita jauhi. Tetap kita mengikuti ajaran agama Islam. Nah, kita bagaimana
Ya sudah, Pak Imam di sini ataupun kiai di sini ya, ataupun orang alim di sini bersama-sama memohon kepada Allah agar turun hujan kalau minta hujan dengan melakukan istisqa, salat istisqa. Kalau andai kata menolak hujan juga Pak Kiai, kemudian Pak Takmir ya, dan umat-umat Islam yang ada di sini berdoa kepada Allah agar tidak diturunkan hujan, agar acara pengantinnya, acara keluarganya itu bisa lancar. Insya Allah dengan keyakinan kita, ta'alluqnya kita kepada Allah, kemudian kita takarub kepada Allah, ya, kita berupaya berusaha menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Bukankah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang menjadi orang yang mulia, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Kita masih harus meyakini seperti itu. Kita masih harus berta'alluqnya kepada Allah, karena kita ini beragama Islam, karena kita ini beriman kepada Allah, karena kita ini bertauhid kepada Allah. Mestinya arahannya ke sana. Apapun yang terjadi, kita tetap meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged dipahami nggih? Saged nggih? Bapak Ibu saged nggih? Insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Ya, itu mestinya kemudian berproses, Pak. Ya, berproses itu umat barangkali belum tahu terkait dengan fikih ataupun syariat tersebut. Nah, mungkin dalam rangka ini juga kita mengadakan kajian seperti ini kan, jadi tak tahu ya. Terus lama-kelamaan tahu, terus lama-kelamaan tak tahu. Nah, sehingga umat tahu yang terkait dengan masalah syariat tersebut. Untuk menolak dan lain sebagainya, ya memang kita tidak langsung sekaligus menolak, apalagi misalnya itu juga orang terkait dengan masalah pila sungkawa ya, kita juga nggak sungkan atau gimana kalau menolaknya ya, itu bertahap ya. Sekarang misalnya ini sebagai wacana ya, ini sebagai ilmu ya, ini sebagai ilmu ya, yang masuk kepada kita. Kedepannya ya semuanya misalnya kemudian diberi wacana seperti itu, kemudian beralih, nah insya Allah akan bisa. Saya kira harus bertahap ya, tidak kemudian langsung plek-plek, tidak, harus bertahap ya. Saya kira itu. Oke, baik, saya kira ini mari pertemuan ini Bapak Ibu hadirin dan adik-adik TPA. Halo? 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 Ya, mari kita akhiri semuanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.